Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh soleha? Semoga hari ini anak soleh dan soleha sehat selalu, ayah bunda dan kita semua tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita belajar seperti biasa. Kemarin kita sudah libur 3 hari anak soleh dan soleha. Ya, harapannya hari ini sudah mulai semangat belajarnya lagi ya. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita membiasakan diri berdoa sebelum belajar, yaitu supaya apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengingatnya, memahaminya, dan mengaplikasikan apa-apa yang baik yang kita pelajari dalam pelajaran kita. Ya, hari ini kita belajar tema 2, kegemaranku. Sebelum belajar, ayo, masih ada yang ingat? Tepuk doa, ya, tepuk jari berdoa. Ya, kita sama-sama ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo anak soleh soleha, mana sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Hari ini kita belajar tema 2, kegemaranku, subtema 1, olahraga. Ya, tentunya anak soleh dan soleha, Ustazah Nafisa kemarin sudah ajarkan dan dia sudah menyebutkan jenis-jenis olahraga. Ya, hari ini tentunya pastinya masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita kemarin. Hari ini kita belajar pembelajaran 3 dan 4. Ya, anak soleh soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini anak soleh soleha, yang pertama, anak soleh dan soleha bisa mengetahui jenis olahraga, jenis-jenis olahraga. Yang kedua, anak soleh dan soleha bisa mengetahui menghitung dan menjumlah benda. Yang ketiga, anak soleh dan soleha bisa mengetahui manfaat dari olahraga. Ternyata anak soleh dan soleha, olahraga itu ada manfaatnya, tidak hanya kegiatan atau aktivitas biasa saja, tapi dia punya manfaat untuk tubuh kita tentunya. Yang selanjutnya adalah anak soleh dan soleha bisa mengetahui bunyi-bunyian buatan. Jadi ada bunyi-bunyian buatan, yaitu bunyi yang dibuat oleh para seniman atau bisa dibuat oleh anak soleh dan soleha juga bisa membuatnya di rumah. Ya, sekarang siapkan bukunya. Harapannya dari awal anak soleh dan soleha sudah menyiapkan bukunya. Ya. Sekarang buka bukunya halaman 24. Ya, halaman 24 sesuai dengan tujuan yang Ustazah sebutkan tadi. Anak soleh soleha bisa mengetahui jenis-jenis olahraga. Ya, di bukunya coba dilihat ada jenis-jenis olahraga. Ada 6 gambar. Coba perhatikan di gambar. Ya, yang pertama, ya. Jenis olahraga yang pertama yaitu bersepeda. Siapa anak soleh soleha yang senang bersepeda? Ya, itu salah satu jenis olahraga. Ya. Yang kedua, sepak bola. Di situ ada 3 anak soleh yang sedang menendang bola, saling memotong bola. Ya. Jadi
Itu adalah salah satu olahraga juga anak soleh soleha, yaitu sedang berolahraga. Yang ketiga, berlari. Siapa anak soleh soleha yang suka lari-lari di rumahnya? Ya, tentunya lari biasa dengan berolahraga itu berbeda dengan soleh soleha. Ya, ada cara-caranya. Ya. Yang keempat, kasti. Nah, ada yang sudah pernah main kasti? Nah, kalau ada yang belum, yang gambar keempat itu adalah jenis olahraga kasti. Ya. Yang kelima yaitu renang. Siapa yang hobi renang? Coba angkat tangannya, siapa yang suka berenang? Ya, itu anak soleh soleha. Itu adalah olahraga yang kita lakukan di air, bukan di darat ya. Berenangnya di air tentunya. Yang punya kolam renang pasti dia selalu berolahraga di rumah dengan berenang. Yang punya bola, yang punya sepeda, yang punya apalagi, yang mungkin punya adik di rumah, bisa berolahraganya dengan lomba lari bersama adiknya, tentunya dengan aturan olahraga yang baik supaya tidak cedera ya. Selanjutnya yaitu bulu tangkis. Nah, siapa yang pernah main bulu tangkis di rumahnya ya, atau yang pernah nonton bulu tangkis? Jadi anak soleh dan soleha ya, itulah beberapa jenis olahraga yang ada dan yang kita lakukan sehari-hari atau yang kita pernah lihat ya. Harapannya kan anak soleh soleha bisa kita langsung praktekkan di sekolah, tapi karena pandemi jadi anak soleh soleha cukup mengetahuinya lewat gambar. Tentunya pasti dan Ustazah yakin anak soleh soleha sudah pernah melihatnya entah di YouTube, televisi, atau media-media lainnya ya. Ya, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita anak soleh soleha. Buka bukunya halaman 28 ya. Sudah dibuka? Ya, sekarang kita akan melanjutkan tujuan yang kedua, yaitu anak soleh soleha bisa menghitung dan menjumlahkan benda ya. Ya, kemarin kita sudah belajar anak soleh soleha, jadi hari ini kita menghitung lagi dengan benda yang berbeda sesuai tema, yaitu olahraga. Coba lihat bukunya halaman 28. Nah, di situ ada beberapa gambar. Tugas kita sekarang, tugas Ustazah sekarang yaitu menjelaskan halaman 28. Yaitu gambar pertama, kita akan menghitung jumlah gambar atau jumlah orang di gambar. Yang pertama yaitu coba dihitung. Ada yang sudah bisa hitung? Coba sama-sama dari ujung ya, dari ujung ke ujung supaya tidak dihitungnya double atau diulang seperti itu. Ya, kita hitung. Ya, 1, ya, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah tahu angka 5 ya seperti apa cara ditulisnya? Ya, kalau sudah tahu, isi di bawah kolomnya ya, yaitu angka 5 ya. Selanjutnya anak soleh soleha lihat gambar kedua, yaitu ada anak soleh yang sedang bergembira ya, sedang bergembira. Mereka tentunya pasti berolahraga. Coba sekarang kita akan menghitung. Nah, di situ ada berbagai macam ekspresi anak soleh ya. Ada yang tertawa, ada yang memegang pipinya, ada yang berdiri, mengangkat tangannya kencang-kencang ya, ada yang hanya tertawa saja. Ada yang berbaju warna hijau dan ada baju yang berwarna putih ya. Mereka sedang berdiri setelah berolahraga. Sekarang kita hitung dari ujung seperti yang sebelumnya Ustazah jelaskan. Coba kita hitung ya.
Dari ujung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba lihat. Sudah hitung? Nah, jika sudah dihitung, apa yang kita lakukan selanjutnya? Tulis angka 7. Sudah? Ya. Seperti itu ya, angka 7. Ya. Selanjutnya, ya, gambar selanjutnya. Ada anak soleh dan soleha sedang berolahraga di lapangan. Kita hitung di situ ada ikhwan atau laki-laki, ada perempuan. Kita hitung. Ada berapakah jumlah mereka yang sedang berolahraga? Ya. Dari ujung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? Ya, ada deh 8. Ya, tulis lagi di kolom yang di bawahnya, yaitu angka apa? 9 atau 8. Ya, angka deh 8 karena kan jumlahnya tadi 8. Jadi otomatis yang kita tulis tentunya angka deh 8. Ya. Selanjutnya ya, kita latihan. Tadi kita sudah menghitung benda, jumlah benda. Sekarang kita akan ya menjumlahkan sesuai dengan benda yang ada di gambar. Ya. Lihat halaman 29, halaman selanjutnya. Di situ ada penjumlahan. Ya. Mari belajar menjumlahkan. Ya. Sekarang lihat, tadi Ustazah sudah sebutkan dalam gambar ada gambar yang berbeda atau warna baju yang berbeda. Coba lihat di gambar yang pertama ada berapa gambar atau ada berapa warna baju anak soleh? Ya, ada 2. Ya. Gambar pertama, ya. Kalau ada warna apa? Merah dan warna ungu. Ya. Warna merah ada berapa? Ada? Ya, ada 1. Ya, bagus. Berarti matanya masih sehat. Karena apa? Kemarin Ustaz sudah ajarkan bagaimana menjaga mata kita agar tetap sehat. Ya, dengan apa? Menjaga jarak mata kita dengan media yang kita baca, ya. Atau HP yang sedang kita pakai untuk melihat pembelajaran dari Ustazah. Ya, kita kembali lagi ya. Tadi yang pertama bajunya warna merah ada 1 orang. Kalau yang warna ungu ada 4. Jadi 1 warna merah dan 4 warna ungu. Berarti 1 tambah 4. Ya, 1 tambah 4 berapa? Nah, coba hitung gambarnya. 1, ya, atau hitung pakai jari boleh. Jadi 1 tambah 4, yaitu ada yang sudah bisa hitung? Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Jadi anak soleh-soleha ada 5. Ya. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. Ya, itu anak-anak soleh-soleha. Selanjutnya kita lanjutkan poin yang ketiga. Ya. Ya, sekarang buka halaman 31. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 4. Ya. Di situ tadi Ustazah sebutkan tujuan pembelajaran ketiga, yaitu manfaat olahraga. Jadi ternyata olahraga ada manfaatnya, tentunya untuk tubuh kita biar apa? Sehat. Ya, coba kita baca cerita yang ada di buku atau sambil dengarkan Ustazah, anak soleh soleha bisa ikut membaca. Ya, kita baca sama-sama ya. Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga membuat jantung kita sehat. Nah, ternyata kalau kita olahraga jantung kita sehat.
jantung adalah bagian penting dari tubuh kita. Jadi jantung kita adalah bagian yang paling penting dalam tubuh kita. Tubuh adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pemberian Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Dengan apa? Olahraga, tubuh kita sehat, hati pun senang. Tentunya kalau tubuh kita sehat, pasti hatinya kita senang, anak soleh-soleha ya. Jadi kita harus menjaga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh kita yang sempurna, yaitu dengan menjaganya itu berolahraga, rajin bergerak ya. Seperti itu ya. Nah, soleh-soleha selanjutnya yang keempat tujuannya yaitu anak soleh-soleha yaitu bisa mengetahui bunyi-bunyian buatan ya. Sekarang buka bukunya halaman 36 ya. Di situ ada kita akan mengamati beberapa benda yang memiliki bunyi atau mengeluarkan bunyi. Jadi semua benda bisa mengeluarkan bunyi enggak? Ya, tidak semua benda bisa mengeluarkan bunyi ya. Jadi beberapa di halaman 36 benda yang bisa kita temui atau bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, yaitu benda-benda yang bisa mengeluarkan bunyi ya. Jadi sebelum kita menyebutkan beberapa benda yang ada di halaman 36 yang bagian bawah ya, anak soleh, Ustazah akan memperkenalkan dulu benda yang pertama yaitu peluit ya. Pernah lihat peluit? Nah, kemarin kan acara 17 Agustus ya. Pasti anak soleh-soleha ya mendengar bunyi peluit ya. Jadi itu bunyi peluit itu yang biasa digunakan untuk gerakan pemanasan atau memberi aba-aba ketika melakukan gerakan pemanasan ya. Atau bisa juga kemarin anak soleha kalau menonton lomba sebagai alat untuk membantu untuk kegiatan lomba ya, mengganti suara kita dengan suara peluit ya. Tentunya ya. Selanjutnya anak soleha benda yang mengeluarkan bunyi selanjutnya adalah ada lonceng. Ada yang tahu bagaimana bunyi lonceng atau yang pernah dengar ya? Ya, lonceng tersebut anak soleha ya biasa digunakan untuk bergema yang ketika untuk memberi tanda bahwa di rumah tersebut ada yang datang berkunjung ya, atau yang lainnya ya. Selanjutnya ada ya kentongan yang biasa digunakan di pos-pos penjagaan di lingkungan sekitar kita untuk menjaga jika ada kejadian di lingkungan sekitar, misalnya ada maling atau ada yang memerlukan bantuan dan segala hal yang bisa digunakan untuk memberi tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. Selanjutnya ada beduk. Beduk ini tentunya identik dengan ya tanda atau beduk itu dibunyikan ya ketika kita atau ketika akan azan di masjid. Selanjutnya yang terakhir adalah gong. Ini biasa digunakan kalau ya biasa di daerah-daerah tertentu menggunakan gong untuk menari atau membuka suatu jika ada toko atau semacam minimarket peresmian sebuah toko
atau itu yang sebelumnya saya jelaskan, untuk digunakan untuk menanda kalau mau menari tradisional atau di sebuah kampung. Tapi tidak semua menggunakan gong untuk kemudian dipakai untuk menari tradisional, tetapi setiap kota atau kampung berbeda-beda. Ya. Itu ya anak soleh soleha. Ya, tugas anak soleh dan soleha yaitu ya, yang pertama anak soleh soleha ya menuliskan 3 jenis olahraga. Ya. Jadi tadi kan Ustazah sudah sebutkan beberapa, lebih dari 3. Jadi tugas anak soleh dan soleha yaitu menuliskan 3 saja di buku tulisnya jenis olahraga. Ya. Selanjutnya anak soleh dan soleha melanjutkan penjelasannya Ustazah, mengerjakan halaman 29 dan 29 dan 30, yaitu mengerjakan halaman 29 dan 30 ya. Selanjutnya anak soleh dan soleha menulis kembali halaman 37 ya. Menulis kembali nama-nama benda yang dapat mengeluarkan bunyi di halaman 37 ya. Itu ya anak soleh soleha. Semoga Allah memudahkan anak soleh soleha dalam mengerjakan tugasnya ya. Tentunya kemudian hanya milik Allah, maka kepada Allah kita memohon pertolongan ya. Tentunya anak soleh soleha tidak hanya berdoa saja, tetapi usaha ya, dibantu oleh orang tua di rumah, ayah ibu, abi umi, kakaknya atau siapapun yang ada di rumah. Tidak boleh bandel atau tidak mengerjakan tugas yang Ustazah berikan ya. Itu dari Ustazah, cukup sekian ya. Sebelum kita tutup, maka kita tepuk anak soleh ya. 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar ya. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.